Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Adik-adik, di sini kembali lagi kita berkegiatan di acara PLPK. Nah, di sini perkenalkan, nama kakak Adam Iqbal, dan di samping kiri kakak ada Bapak Awan, ya Pak. Ya, di sini kita berdua akan memberikan sebuah materi yaitu tentang kepenegakan. Mungkin adik-adik belum secara luas mengetahui pramuka kepenegakan itu bagaimana dan seperti apa sih. Nah, akan disampaikan oleh Bapak Awan sendiri. Ya, langsung saja kita membahas ke materi kepenegakan. Ya, Pak, apa sih sasaran pembina dalam pramuka penegak ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik calon penegak yang ada di rumah di mana saja. Kakak sampaikan salam pramuka. Ya, pertanyaan yang sering muncul ketika siswa SLTP pindah ke SLTA, bagaimana latihan pramuka di SMA, begitu? Atau bagaimana latihan pramuka di SLTA? Ya. Atau bagaimana latihan kepramukaan penegak? Nah, di SMA Negeri 3 Kuningan setiap tahun selalu mengadakan PPTA, penerimaan tamu amalan. Hanya dalam masa sekarang, karena situasi yang berbeda dengan sebelumnya, maka penerimaan tamu amalan itu formatnya diubah menjadi pengenalan latihan penegak kepramukaan PLPK, begitu. Jadi kami yang memperkenalkan adik-adik bagaimana latihan pramuka kepenegakan di SMA Negeri 3 Kuningan atau di Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan, ya. Nah, sasaran pembinaannya itu tentunya para siswa atau para tamu amalan atau para penegak yang ada di satuan SMA Negeri 3 Kuningan bisa mengamalkan Trisatya dan Dasadharma sebaik mungkin. Salah satu contoh misalnya melaksanakan kewajiban, melaksanakan kepatuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tetap religius itu penting. Itu salah satu poin di Dasadharma ada, dan dasa-dasa yang lainnya. Jadi caranya itu fokus pada pelaksanaan Trisatya dan Dasadharma. Tentunya dari penggalang sampai, atau dari siaga, penggalang sampai penegak atau pendega juga sama harus melaksanakan atau penguatan Dasadharma. Nah, ada beberapa budaya-budaya di SMA Negeri 3 Kuningan bahwa latihan pramuka itu tidak tiap hari Jumat. Ketika Dasadharma pramuka fokusnya pada religius, maka di SMA 3 pun setiap pagi sebetulnya sebelum masuk itu ada budaya baca Quran. Salah satunya seperti itu. Atau misalnya dengan 5S juga sama. Gitu. Itu pelaksanaan Dasadharma. Jadi pelaksanaan pramuka itu tidak selamanya dibina di latihan pramuka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 3 Kuningan itu salah satu pelaksanaan pembinaan pramuka. Tentunya banyak sekali hal-hal yang positif, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Seperti sekarang kalian belajar di rumah, kemudian kalian mengerjakan tugas di rumah, belajar di rumah dengan baik, itu salah satunya pelaksanaan Dasadharma, misalnya terampil, cerdas, gitu kan. Atau kalian juga bisa menghemat uang, menghemat waktu, itu ada pelaksanaan Dasadharma. Seperti itu. Jadi intinya pada pelaksanaan Trisatya dan Dasadharma. Kemudian pembinaannya, apa sih pada pembinaan pramuka penegak di, ya khususnya pramuka penegak itu seperti apa, Pak? Ya. Nah, ketika nanti ada dimasuk menjadi anggota pramuka penegak, di mana saja sama, begitu. Di mana saja sama. Bahwa pramuka penegak itu dilatih, kemudian diwadahi, ya, oleh organisasi, oleh sebuah perkumpulan yang bisa dikelola dengan baik. Nah, satuan terkecilnya yaitu sangga. Satu sangga itu terdiri dari 4 sampai dengan 10 orang. Kalau di penggalang mungkin namanya regu. Ya, regu. Nah, regu. Kalau di penegak namanya sangga. Jadi satu sangga itu minimal 4 orang sampai 10 orang.
Nah, setiap 10 orang dipimpin oleh ketua sangganya. Jadi kalau satu kelas misalnya ikut pramuka semua, satu kelas ada 36 orang, berarti di sana ada 4 sangga. Tinggal dibagi 4 saja, berarti satu sangganya kalau 36 siswa, satu sangganya bisa 9 orang. Dan satu sangga itu satu jenis kelamin. Ya. Satu gender. Misalnya Pak, satuan putra sama putri. Ya, jadi ada sangga putra, ada sangga putri, bukan berarti 36 siswa dibagi rata, tidak. Kalau satu kelas 36 siswa dan 30 siswanya perempuan, berarti 6 orangnya laki-laki. Nah, yang 6 orang laki-laki itu satu sangga, yang 30 orang itu tinggal dibagi 10 juga bisa 3 sangga. Jadi artinya sangganya terpisah, satuan terpisah antara sangga putra dan putri. Nah, kumpulan sangga apabila sangga itu jumlahnya banyak, maksimal 40, misalnya ada 4 sangga, jumlah maksimal 40, maka itu disebutnya ambalan. Jadi kumpulan orang-orang disebutnya sangga, kemudian kumpulan sangga dikumpulkan menjadi ambalan. Nah, satu ambalan itu idealnya 4 sangga, jadi 40 idealnya. Satu ambalan, satu sangga boleh, jadi minimalnya satu sangga, ya idealnya maksimalnya itu 4 sangga, satu ambalan. Kemudian ada juga kepanitiaan. Nah, kalau dalam organisasi lain misalnya OSIS panitia, kalau di pramuka namanya bukan panitia, tapi namanya sangga kerja tuh. Jadi kalau sekarang misalnya ada panitia di pramuka mengadakan PLPK, kegiatan seperti ini, itu namanya sangga kerja. Sangga kerja itu kumpulan panitia pelaksana yang keberadaannya itu sewaktu-waktu bisa bubar. Jadi ada sangga yang rutin, ya. Kemudian kalau ambalan jelas rutin itu kumpulan dari para kelompok sangga gitu kan. Kemudian ada sangga kerja. Jadi kalau sangga dibinanya oleh satu senior misalnya, atau satu ketua regu atau satu pembina, satu ambalan juga satu pembina. Kalau sangga kerja dibinanya yaitu panitia langsung. Kemudian juga ada dewan ambalan. Dewan ambalan itu kelompok atau anggota tertentu dari ambalan yang dituakan atau yang dipercaya untuk mengelola organisasi ambalan menjadi berjalan baik. Nah, diantaranya dewan ambalan itu ada ketuanya, namanya pradana. Ya. Baik putra atau putri sebutnya pradana. Kemudian ada sekretaris namanya krani. Ya. Kemudian ada bendahara namanya hartaka gitu kan. Kemudian ada pemangku adat. Itu pemangku adat itu yang mengelola, yang menertibkan tata tertib. Begitu. Kemudian ada dewan kerja. Nah, kalau dewan kerja ini itu pembinaan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kuartir ranting, di kuartir cabang, di kuartir daerah atau di kuartir nasional. Jadi kumpulan para anggota penegak yang baik dalam organisasi, misalnya pradana A, pradana B, pradana C dikumpulkan di sebuah kuartir menjadi dewan kerja ranting, DKR namanya. Di kabupaten menjadi dewan kerja Sabang dan seterusnya. Jadi wadah pembinaan anggota penegak itu, penegak itu pertama ada sangga yang terkecil saja. Ya, sangga. Gitu kan. Terkecil. Kemudian nanti beberapa sangga digabungkan. Jadi sangga putra 1, sangga putra 2, sangga putra 3 putra, sangga 4 putra digabungkan menjadi dewan, jadi ambalan. Nah, di SMA 3 ada namanya ambalan Ki Hajar Dewantara. Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang perempuannya Raden Ajeng Kartini, ada 2 ambalan. Nah, 2 ambalan ini idealnya ambalan Ki Hajar Dewantara ada 4 sangga, berarti 40 orang tuh. Dan Kartini juga ada 4 sangga, ada 40 orang, jangan kan begitu. Nah, jadi ada sangga, kemudian ada ambalan. Di dalam ambalan nanti ada dewan ambalan lagi. Yang khusus anggotanya yang terbaik menjadi pengurus ya. Kemudian sekali lagi tadi ada sangga kerja. Kemudian ada lagi yang gabungan dari anggota pramuka itu sesuai dengan hobinya. Ada yang hobi dengan misalnya konsep kepolisian, itu nanti bergabung dengan satuan karya namanya Saka Bayangkara. Ya. Ada juga beberapa anggota pramuka penegak dari sekolah A, B, C, D gitu bergabung, hobinya sama tentang kesehatan. Nanti sangganya Bakti Husada misalnya, atau yang suka dengan ketentaraan seperti angkatan darat itu namanya ada Saka Wirakartika atau apa, nah seperti itu. Jadi
bisa saja yang satu sangga itu bisa jadi di sekolah, satu ambalan di sekolah, tapi bisa juga gabungan dari beberapa orang anggota pramuka di luar sekolah bergabung dengan hobi yang sama gitu kan. Namanya satuan karya. Jadi ada sangga, ada ambalan, kemudian ada satuan karya, ada dewan kerja, ada dewan ambalan, ada sangga kerja. Nah, sangga kerja itu panitia di lokal di sekolah. Nah, gitu. Itu wadah pembinaan penegak yang lazim atau yang sudah biasa kita ketahui. Ya. Ya, kemudian setelah kita mengetahui wadah-wadah pembinaan atau ya di pramuka penegak, ya selanjutnya bagaimana sih pelaksanaan pembinaan di pramuka penegak ini, Pak? Ya, nyambung. Jadi pembinaan, kalau tadi wadahnya, Ya, kalau tadi wadah. ada sangga, ada ambalan, kemudian sangga kerja, kemudian ada satuan karya gitu kan, kemudian ada dewan kerja. Nah, untuk sangga dan ambalan itu dibinanya di satuan, kalau dalam ini di sekolah ya, itu berbentuk gugus depan. Jadi gugus depan itu terpisah juga laki-laki perempuan. Gugus depan SMA 3 ada 2, ada berapa? 09, 129 untuk laki-laki gugus depannya, kemudian untuk perempuannya 09, 130. Nah, gugus depan SMA 3 ada 2, yang 09, 129 itu untuk laki-laki, nanti ambalannya ambalan Gajah Dewantara. Satu gugus depan boleh saja ada 2 ambalan kalau anggotanya banyak. Hanya maksimal rata-rata satu ambalan itu 40 orang, jadi cukup 1 ambalan. Nah, jadi ada di gugus depan. Gugus depan itu membina ambalan ya. Putra, kalau di SMA 3 namanya Gajah Dewantara, kalau putri namanya Raden Kartini. Nah, jadi ada pembinaan versi gugus depan yang dikelola oleh sekolah. Di dalamnya ada Mambigus, itu kepala sekolah, ada pembina gugus depan, kemudian ada pembina pramuka. Kemudian juga nanti ada pembina pramuka perempuan dan laki-laki sesuai gugus depannya. Kemudian kalau di luar tadi ada pembina saka. Jadi bisa jadi satu anggota si A misalnya penegak bantara. Di sekolah dia dibina oleh pembina gugus depannya. Tapi ketika dia bergabung dengan yang hobinya sama, misalnya di kepolisian gitu kan, namanya Saka Bayangkara. Nanti di sana ada pembinaan satuan karya namanya. Atau bisa jadi dia itu aktif di organisasi. Di sini Pradana A, Pradana B, Pradana C bisa berkumpul, kemudian menjadi anggota Dewan Kerja Ranting atau Dewan Kerja Cabang. Jadi pembinaan ada 3, ada di ambalan, di gugus depan saya, ada oleh gugus depan pembinaannya di sekolah, ada di satuan karya sesuai satuan karya tadi, kelompok masing-masing hobinya, atau juga di kuartir ranting, kuartir cabang atau kuartir daerah atau nasional menjadi anggota Dewan Kerja. Itu pembinaan seperti itu. Jadi boleh saja yang mana yang baik, semuanya baik. Hanya yang penting itu di gugus depan lebih utama begitu. Itu untuk pelaksanaan pembinaan. Setelah kita mengetahui pelaksanaan pembinaan di pramuka penegak, selanjutnya mekanisme pembinaan di kepramukaan penegak itu bagaimana, Pak? Nah, mekanismenya itu atau urutannya atau polanya, ketika siswa SLTP melanjutkan ke SLTA, nah nanti akan dikenalkan dengan pola penerimaan tamu ambalan. Karena dia tadinya dari penggalang, dia lulus dari SMP, dia membawa pramuka penggalang. Begitu ke SMA harus berganti menjadi penegak. Nah, karena penegak ini dibinanya diwadahi oleh ambalan, maka dia sebagai tamu ambalan. Dikenakan tamu ambalan itu dihormati, tidak disiksa. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Yang namanya tamu, tolong adik-adik, nanti kalau para senior penegak di ambalan Ki Hajar Dewantara dan Era Kartini itu macam-macam lapor pada kakak begitu. Karena pertama itu harus disambut dulu sebagai tamu ambalan, kita hormati. Pakaiannya apa? Boleh berpakaian penggalang, boleh. Jadi ketika menjadi tamu ambalan, boleh berpakaian penggalang juga nggak apa-apa. Berpakaian seperti penegak juga boleh, tapi jangan dulu lengkap, begitu. Jangan dulu lengkap. Ya. Jangan memakai atribut ambalan dulu harusnya. Jadi ketika penerimaan tamu ambalan itu dia berpakaiannya polos, sudah berpakaian penegak tapi polos. Nah, baru dilantik, ditempelkanlah nama ambalan seperti ini. Harus ditempelkan ambalan itu. Tempelkan ini. Jadi ada pelantikan ini. Jadi ketika nanti PPTA, penerimaan tamu ambalan, harus pelantikannya itu menempelkan ini. Menempelkan ini sebagai tamu ambalan. Begitu. Nah, kemudian jangan memakai ini dulu. Ini masih polos. Kan kalau penegak warnanya coklat ya. Kalau itu kan merah.
Ini jangan dulu dipakai, biarkan aja. Nah, setelah penerimaan tamu ambalan, ada penerimaan calon penegak. Ketika calon penegak baru ada pelantikan ini. Kalau ini mungkin pelantikannya waktu MPLS ya. Ya, MPLS. Nah, kalau ini ketika hari Jumat. Misalnya MPLS minggu sekarang nih. Kemudian minggu depan kita latihan pramuka. Nah, bisa jadi minggu depannya lagi baru pelantikan penerimaan calon penegak. Jadi umur tamu ambalan itu maksimal 1 bulan. Jadi ketika dia diterima nanti di SMA, di SLTA, di SMA 3, kemudian ada acara pengenalan kepramukaan. Setelah itu dia dilantik, dia terima sebagai tamu ambalan, baru pasang ini. Ininya jangan dulu dipasang. Ya, Pak. Begitu. Nah, setelah tamu ambalan jadi, kemudian terima jadi calon penegak. Baru ada pelantikan di tiap Jumat, hari Jumat dilantik. Pasang ini, tek. Gitu kan. Kalau ini sudah nempel, hanya ini udah nempel, ini dan ini belum. Nah, seperti itu ya. Jadi tamu ambalan dulu, setelah itu calon penegak. Nah, setelah calon penegak baru digodok siapa yang akan menjadi penegak Bantara. Diuji di SKU ya. Nah, di SKU latihan seperti biasa. Pengujiannya itu idealnya oleh pembina. Kemudian nanti minta penegak Bantara. Nah, setelah lolos menjadi penegak Bantara baru dilantik ini. Jadi bertahap dilantik. Kemudian setelah lolos Bantara diusahakan ikut lagi ujian menjadi penegak laksana, ganti ininya laksana. Ya. Kemudian lagi setelah laksana menjadi pramuka Garuda. Tentunya berbeda tahapannya. Maka nanti ini dibuang, di sini ada logo Garuda. Ini logo Garuda nanti. Nah, ada pramuka Garuda. Jadi mekanisme itu untuk penegak, pertama penerimaan tamu ambalan, kedua penerimaan calon penegak, kemudian keempat penegak Bantara, kelima penegak laksana, keenam penegak Garuda. Nah, yang terjadi sekarang di SMA 3 yang laksana masih jarang ya. Masih jarang, nah seperti itu. Itu mekanismenya. Jadi nanti adik-adik sudah jadi calon penegak sekarang begitu. Karena idealnya tamu ambalan itu diterimanya ketika awal masuk. Setelah awal masuk ada latihan 1-2 kali 3 bulan atau 1-2-3 minggu baru dilantik menjadi calon penegak begitu. Setelah itu baru menjadi Bantara. Nah, sekarang yang kelas 10 sudah melewati beberapa bulan, misalnya lebih dari 6 bulan itu harus menjadi Bantara. Jadi 3 bulan pertama itu tamu ya, 3 bulan kedua itu calon penegak. Nah, setelah melewati 1 semester itu harus jadi penegak Bantara. Idealnya begitu, idealnya ya. Itu mekanisme pembinaannya. Tadi kata Bapak kan laksana di SMA 3 itu masih jarang ya. Mungkin adik-adik berkesempatan lah jadi laksana di pangkalan SMA 3. Ya, lanjut ke tadi setelah membahas itu yang sebelumnya, kita lanjut ke struktur organisasi ambalan penegak. Ya, tentunya organisasi resmi yang ada di Pramuka itu namanya Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan itu dipimpin oleh Pradana, kemudian dibantu oleh Krani, oleh Hartaka, pemangku adat. Pradana adalah pemimpin pengendali ambalan. Jadi ada 2, ambalan putra, ambalan putri. Berarti ada Pradana putra, Pradana putri, Krani putra, Krani putri, kemudian ada Hartaka putra, Hartaka putri, sesuai itu. Kemudian ada pemangku adat. Pemangku adat adalah yang mengelola, mengawasi, melaksanakan, menjaga tata tertib adat atau aturan-aturan pramuka gitu. Nah, Dewan Ambalan itu harus membawahi sangga. Sangganya bukan sangga 1 2 3, hati-hati. Harusnya nanti ke depan ya. Nama sangga itu bukan sangga 1 2 3, tapi sangganya itu ada sangga perintis, sangga pendobrak, sangga pencoba. Nah, ini nama sangganya itu pelaksana penegas. Jadi nama sangga itu harus itu namanya sangga perintis, gitu kan? Sangga pencoba, sangga pelaksana, sangga penegas, pendobrak dan sebagainya. Jadi ada 5, perintis, pendobrak, pencoba, pelaksana, penegas. Itu nama sangga, bukan sangga 1 2 3 lagi. Jadi penamaan sangga seperti itu. Nah, 5 sangga tadi itu kan 50 orang, tuh ternyata 50 orang nih. Itu dikelola oleh satu ambalan yang namanya Dewan Ambalan adalah pengurus ambalan, itu namanya sebut Dewan Ambalan. Itu struktur organisasinya. Tentunya di dalam ambalan juga ada anggota ya, seperti itu. Jadi kalau di OSIS namanya ketua OSIS, kalau di Pramuka itu Dewan Ambalan ketuanya adalah Pradana, seperti itu. Kemudian kegiatan
kegiatan apa saja yang ada mungkin di Pramuka Penegak, seperti apa Pak? Oh ya. Kegiatan. Nah, kegiatan pramuka di kepenegakan itu atau di penegak berbeda sedikit dengan penggalang. Kalau mungkin di penggalang bermainnya itu agak enjoy bersama pembina. Nah, kalau di penegak bermainnya itu, atau kegiatannya itu diajak untuk mandiri ya, untuk kemandirian ya. Jadi tidak diogol lagi. Tapi ini kegiatan kepenegakan itu terkontrol oleh pembina. Nah, maka nanti ada permainan yang bersifat edukasi kreatif, begitu kan? Bukan permainan yang seperti biasa dilakukan di penggalang, tapi ada sedikit permainan yang menciptakan kebermanfaatan atau kekreatifan, seperti itu ya. Kemudian ada banyak demonstrasi lah. Demonstrasi itu menampilkan sesuatu ya, ya. Jadi kalau bisa ke depan nanti ya kita buktikanlah bahwa kegiatan pramuka, kegiatan PLPK apapun, coba tiap sangga menampilkan kreativitas sesuatu, silakan saja Pak. Nah, seperti itu. Tentunya ada lombanya itu ada Raimuna, ada Kanira gitu kan. Kalau di penggalang mungkin namanya lomba tingkat atau LT. Kalau dulu ada Jamboree Nasional. Kalau di penegak itu ada Raimuna dan Kanira gitu. Kalau Kanira itu cenderung untuk keterampilan seni dan olahraga. Kalau Raimuna pengetahuan umum. Nah, jadi Eskul Pramuka itu diwajibkan untuk menggali potensi siswa, bukan untuk dipelonco, catat itu. Nah, jadi kegiatan penegak itu untuk menampilkan sesuatu yang kreatif ya. Silakan saja. Jadi kalau bisa semua anggota eskul menjadi anggota pramuka, baiknya begitu. Jadi di pramuka itu semua ada. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan penegak yang sifatnya rutin ya. Kalau yang sifatnya tidak rutin itu lomba. Kemudian juga diharapkan anggota pramuka penegak itu memiliki keterampilan kewirausahaan, begitu kan? Kemudian juga ada hal yang menarik. Nah, di penegak itu ketika mau menuju laksana harus ada pengembaraan. Pengembaraan itu ditentukan. Misalnya 3 hari 2 malam dengan rute kemana? Tentunya tidak asal jalan. Nah, jadi ada yang menarik ketika di penegak itu menuju laksana ada pengembaraan untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak ada pengembaraan. Kalau perempuan itu mengabdi di rumah seseorang, baik itu pembina atau siapa, mengabdi saja. Kalau perempuan mengabdinya mengurus rumah tangga, ya. Kalau laki-laki itu pengembaraan. Jadi kalau pengembaraan 3 hari 2 malam, maka si perempuan itu harus mengabdi mengurus rumah tangga 3 hari 2 malam juga di rumah seseorang misalnya yang perlu kita bantu. Nah, itu untuk kegiatan rutin atau hal-hal tertentu kegiatan penegak ya. Ya, perlu dicatat adik-adik di sekolah kita terutama di penegak tidak boleh ada perpeloncoan atau kekerasan, karena terkait sekolah kita sekolah ramah anak, jadi yang kekerasan gitu harus dihapuskan lah. Kemudian kegiatan rutin latihan apa saja sih Pak yang ada di penegak ini Pak? Nah, latihan rutin itu ada 2 pola. Pertama, pola yang ditentukan oleh sekolah bahwa latihan rutinnya itu terpola mencapai target kurikulum kepramukaan. 1, itu sekolah menargetkan. Yang kedua, latihan yang targetnya itu anggota pramuka memiliki keterampilan atau kemampuan khusus ya, atau kemampuan lain untuk kecakapan hidup. Jadi ini yang masih belum masih belum menyebar informasinya. Jangan sampai latihan pramuka itu hanya membosankan gitu terus begitu. Misalnya mencatat saja jangan. Jadi ada permainan yang berapa tadi. Nah, maka di SMA 3 akan dipola ke depan. Latihan pramuka itu ada 2 target. Target kurikulum kepramukaan dan target pencapaian keterampilan atau pengembangan bakat sesuai minatnya. Itu pramuka begitu. Karena nanti akan berkaitan dengan SKK dan SKU. Jadi kita latihan pramuka itu targetnya, kalau kurikulum permukaan targetnya SKK SKU kan gitu. Meskipun di dalamnya juga
ada yang berkaitan dengan kecakapan hidup ya. Ya, kita jarang dengar ada muspanitra. Apa tuh muspanitra? Itu ada, itu musyawarah pramuka, penegak, dan pandega putra putri. Kalau pandega itu berkaitan dengan mahasiswa nantinya. Kemudian perkemahan wirakarya kita belum gencar gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan satuan karya yang kita sering lakukan itu, kalau tidak salah perkemahan wirakarya, satuan karya di satuan karya apa tuh yang kata Wirakartika ya. Nah itu kemudian juga kita belum mencoba lebih lanjut dengan satuan karya yang lain, karena SMA 3 itu ada 31 sekolah sehat. Nah berarti nanti dengan satuan karya apa, kemudian lingkungan juga, lingkungan hidup dengan satuan karya apa gitu kan. Kita kerjasama dengan kepolisian juga sudah, hanya belum ada yang masuk ke Bayangkara. Kemudian dengan TNI AD juga kita sering kerjasama, itu juga belum tercatat yang aktif di satuan karya Angkatan Darat itu ya, satuan karya Kartika gitu. Nah hal ini mengapa tidak terjadi? Kebetulan 2 tahun terakhir ini kegiatan eskul itu terhambat dengan situasi COVID. Nah seperti itu. Jadi sekolah ramah anak itu bukan berarti tidak sebatas dibatasi, tidak ada perpeloncoan, tapi memfasilitasi semua hobi, semua bakat untuk dikembangkan di pramuka begitu. Nah makanya kami mengajak adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja, silakan kembangkan pramuka ini menjadi eskul yang multi talenta. Eskul pramuka adalah yang multi keterampilan, semuanya ada. Nah, seperti itu kegiatan. Jadi mengapa pramuka wajib, eskul wajib atau diwajibkan dalam kurikulum? Karena pramuka mewadahi semua eskul, mewadahi semua komponen, idealnya begitu gitu kan. Nah intinya ada di pramuka. Jadi pramuka ingat bukan eskul yang membosankan, diharapkan begitu, tapi yang menarik, yang kreatif gitu, sehingga kegiatan-kegiatannya pun ya bermanfaat, tidak sekadar gitu kan, seperti itu. Tidak ada yang kata seperti itu yang sudah biasa-biasalah gitu, sehingga bosan latihan pramuka teh capek gitu lagi gitu. Kalaupun camping cuma pindah tidur saja, ya. Jangan pindah tidur, atau malah dipelonco, tidak dipelonco juga. Tapi kalau bisa camping di mana kita misalnya itu ada gerakan, misalnya menanam 1000 pohon misalnya gitu, itu bagus itu. Bukan PA saja seperti itu, tapi kita pun harus begitu, karena ada dasar dharma cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah itu dasar dharma itu dilakukan. Nah jadi kegiatan pramuka mari kita tingkatkan, kegiatan pramuka mari kita perbaiki, kegiatan pramuka mari kita utamakan dengan melaksanakan dasar dharma seperti itu. Nah itu untuk kegiatan pramuka kepenegakan. Saya lupa ada kuis tadi ya. Ada kuis. Nah ada kuis, silakan simak ya, silakan simak. Ada 2 kuis, saya lupa tadi di awal. Ya. Ada 2 kuis. Kuisnya adalah bentuk peragaan semapur. Nanti di akhir ada 2 soal kuis berbentuk peragaan semapur. Perhatikan, simak, dan jawabannya langsung tulis, kirimkan ke WA PJ Sangga ya? Ya. PJ Sangga. PJ per kelas ya Pak? Ya, PJ kelas masing-masing. Ya. Nanti yang benar jawabannya, yang duluan menjawab dan jawab benar akan diberi hadiah dan bonus. Atau boleh tulis di baris komentar video ini. Yang duluan menjawab benar, nanti akan dikonfirmasi ke PJ-nya punya nomor HP berapa. Nah pokoknya nanti ada hadiah hiburan saja. Ada 2 soal, perhatikan nanti ya video terakhir. Ya mungkin itu untuk materi pengenalan kepenegakan sepintas saja. Nanti adik-adik bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya terima kasih kepada Bapak Wan yang telah menyuguhkan materi seputar pramuka kepenegakan. Semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Ditutup, semoga lancar PLPK ini Pak, dan juga selamat beraktivitas. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.